Selamat siang Bapak Ibu, Salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara. Di ibadah mujizat saat ini kita akan belajar tentang ketenangan dekat dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 62. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara, ketenangan dekat dengan Allah. Ketenangan lawan katanya apa, saudara-saudara? Mungkin ada banyak lawan katanya, tapi saya mau pilih satu kata saja. Ketenangan tuh lawan katanya panik. Bisa tenang, ada yang panik. Waktu ada masalah, ada yang tenang, ada juga yang panik. Nah, tinggal kita pilih, mau panik atau mau tenang. Saya yakin kita semua pasti pilih untuk tetap tenang. Amin. Nah, saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia sangat mengerti, dia sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terjadi dengan diri kita, dia tahu. Jadi kalau sesuatu yang berat, yang besar terjadi dalam diri kita, kita harus tetap tenang ya, jangan panik. Jadi kalau mungkin tagihan bulanan datang, jangan panik duluan saudara-saudara. Kita harus tetap tenang. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya ada satu cerita, mungkin saudara kenal pendeta Yusuf Roni almarhum. Ini pendeta yang luar biasa. Beliau sangat luar biasa dalam pelayanan, Tuhan pakai dengan dahsyat. Karena dia mengikuti Tuhan Yesus, dia ditangkap. Dan akhirnya dipenjara. Kalau tidak salah itu bertahun-tahun tuh dipenjara. Dan ketika dipenjara bertahun-tahun habislah odolnya. Ini mujizat saudara-saudara, odolnya habis. Jadi dipenjara pada waktu dia masuk penjara itu kalau tidak salah 2 tahun pertama tidak boleh dijenguk oleh keluarga. Dan salah satu permohonan doanya adalah minta odol dari Tuhan. Dia minta odol dari Tuhan. Dan dia tetap tenang, dia percaya Tuhan pasti tolong. Karena gak ada uang untuk beli odol. Jadi kalau sikat gigi ya paham-paham lah di situasi di dalam penjara. Jadi sikat gigi tanpa odol, waduh sangat sedih. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya minta odol Tuhan, odol saya habis. Selesai doa, udah tenang dia. Pas malamnya tiba-tiba ada satu tahanan dibawa masuk satu kamar sel dengan Pak Pendeta Yusuf Roni ini.
Lalu singkat cerita karena dia waktu masuk ke rumah tahanan dalam penjara, dilihat orangnya pada seram-seram nih mukanya. Dia lihat Pak Yusuf Roni yang agak kalem nih, ini kayaknya bisa nih saya dekatin. Lalu dia datang dekat dengan Pak Yusuf Roni. Lalu dia bilang, Pak boleh nggak saya dekat dengan Bapak, numpang pinjam dulu tikar atau apa supaya saya bisa baring sebentar Pak. Karena saya tadi tuh ditangkap dadakan Pak, jadi saya tuh nggak bawa apa-apa. Lalu karena Pak Yusuf Roni anak Tuhan, ditolonglah, dikasih tikar. Lalu dia ada bawa kantong rupanya ini, yang baru masuk tahanan ini, baru masuk penjara. Dia bawa barang-barang di dalam kantong. Lalu Pak Yusuf Roni dengan dia coba cek, apa di dalam kantong itu Pak? Dia buka di dalam kantong, rupanya odol semua di dalam. Di dalam itu odol semuanya. Lalu Pak Yusuf Roni bilang ke dia, tanya, kok bisa semuanya isinya odol? Itulah nggak tahu Pak, saya kan lagi jualan Pak. Tiba-tiba ada polisi datang, tangkap saya karena saya nggak sempat lagi mau bawa barang apapun, apa saja yang di depan mata saya bawa. Nggak tahu rupanya semua isinya odol. Semuanya isinya odol. Lalu besok paginya orang ini dikeluarkan dari penjara untuk diinterogasi di kantor. Setelah diinterogasi, karena waktu itu Pak Yusuf Roni jadi kepala kamar penjara, ruangan penjara. Jadi biasanya pagi-pagi mereka diizinkan keluar, dibuka pintunya dan boleh keluar santai-santai di luar. Pak Yusuf Roni ini ketua di dalam ruangan itu. Jadi setelah pagi itu orang ini dipanggil interogasi sampai malam, kok orang-orang ini nggak balik-balik, pikir Pak Yusuf Roni ini, kok nggak balik-balik ke dalam kamar nih. Lalu datanglah sipir penjaga penjara yang jaga penjara itu. Lalu tanya, semua di dalam kamarnya sudah lengkap Pak Yusuf? Sudah Pak, cuman kurang satu Pak yang barusan masuk semalam itu. Kok nggak ada? Oh itu salah tangkap kami Pak. Salah tangkap. Rupanya orang ini salah tangkap. Jadi ternyata saudara-saudara, Tuhan kirim orang itu untuk bawa odol ke dalam penjara. Dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Gak usah panik, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kamu anaknya. Kamu hanya perlu tenang. Saya dan saudara cukup berdoa, tenang dan tetap percaya bahwa Tuhanmu tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dahsyat saudara punya Tuhan Yesus. Apa dasar ketenangan kita? Dasar ketenangan kita terletak pada kesanggupan Allah untuk menolong. Tadi lagu kita, 2 lagu itu semuanya ada kata sanggup di situ. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Allah kita punya kuasa. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Kita percaya bahwa Allah kita hebat. Amin. Itu dasar kita tenang. Karena Tuhanku sanggup, Tuhanku hebat. Dan aku percaya dia pasti tolong aku. Itu dasar kita harus tenang. Kita bisa tenang karena kita tahu dia hebat. Dia sanggup tolong kita. Saudara-saudara, kalau mau ditanya kesaksian, saya yakin saudara pasti punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dirimu. Amin. Tuhan pasti pernah tolong kamu. Ya, sesuatu yang berat dan Tuhan bukakan jalan buat kamu anak-anaknya. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena di dalam dia ada keselamatan. Ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena di dalam Allah aku beroleh keselamatan. Saudara-saudara, waktu kita keluar, mungkin saudara waktu dari rumah tadi, waktu keluar mau ke gereja, pasti berdoakan, Tuhan saya mau ke gereja, tolong jaga saya, selamatkan saya. Kita butuh keselamatan di jalan raya, betul ya? Saya walaupun boleh dibilang saya bawa motor itu sejak, ya boleh dibilang udah agak lama, udah cukup lama. Sejak saya SMA, saya punya motor tapi sudah bisa bawa motor itu ketika akhir-akhir SMP. Itu bisa bawa motor pakai teman punya motor. Nanti SMA baru saya bisa pakai motor sendiri. Walaupun saya boleh dibilang sudah bisa bawa motor kemana-mana, tetapi kalau saya keluar saya harus tetap minta Tuhan selamatkan saya di jalan.
Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Satu kali ada seorang nelayan, dia pakai perahunya yang kecil, dia masuk ke tengah laut dan dia mancing. Sampai di tengah laut dia bilang begini, doa seperti ini dengan Tuhan. Tuhan, saya kecil, perahuku kecil dan lautan ini sangat luas. Tolong selamatkan saya. Dia bergantung pada perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Seperti itulah di dalam Tuhan. Kita tenang karena Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari masalah apapun. Ada keselamatan dari Tuhan. Kalau nyawanya saja dia kasih buat kita, masa dia enggak memberikan keselamatan terhadap bisnis yang mungkin hampir bangkrut. Usaha yang mungkin hampir hancur. Ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Itu berarti tidak ada alasan apa masalah apapun yang bisa jadi alasan bagi kita untuk goyah saat ada masalah. Beberapa waktu yang lalu istri saya di lambung sebelah kirinya sakit, saudara-saudara. Saya ini kan sudah melayani banyak orang sakit. Dan wanita kalau sakit di bagian perut, itu biasanya menurut kesaksian mereka katanya ada kista, ada miom atau apa. Waduh. Waktu saya lihat istri saya sakit seperti itu, saya berdoa. Saya tumpang tangan ke bagian perutnya dan saya berdoa. Dalam nama Yesus, segala penyakit miom, kanker, kista, aku perintahkan keluar. Selamatkan istriku Tuhan Yesus. Itu dia udah kesakitan malam itu, saudara-saudara. Sangat kesakitan. Tuhan Yesus dengar doa saya. Karena saya percaya Tuhan pasti berikan keselamatan. Saya enggak akan goyah. Tuhan itu kota bentengku yang akan memberikan keselamatan, kesembuhan dan perlindungan. Dan betul, besok paginya istri saya bangun sudah bisa cuci piring. Saudara, kita punya Yesus yang sanggup memberikan kita keselamatan. Selamat dari penyakit, selamat dari mara bahaya, selamat dari masalah apapun. Tetaplah tenang, jangan panik. Kalau kita panik, kita akan lupa kehebatan Tuhan kita. Kalau kita panik, kita akan lupa Yesus itu dahsyat. Bahwa Yesus itu hebat, dia bisa tolong kita. Tetap percaya, bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan Yesus bisa diharapkan. Coba semua bilang, Tuhan Yesus bisa diharapkan. Kadang kita berharap temanku bisa tolong aku. Ternyata enggak bisa tolong kita. Tapi Tuhan Yesus bisa diharapkan. Firman Tuhan bilang begini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Bahkan ada ayah dan ibu yang mungkin bisa meninggalkan anak. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu kata firman Tuhan di dalam Mazmur. Bahkan orang terdekat kita itu gak bisa diharapkan. Ditinggalkan. Tapi ada Tuhan Yesus yang bisa diharapkan. Semalam saudara-saudara dengan anak-anak muda tema kami adalah hidup dalam penyertaan Tuhan. Saya bilang kepada mereka, saya gak tahu 5 tahun lagi kamu jadi apa. 10 tahun lagi hidupmu seperti apa. Saya gak tahu ya. Saya bilang kepada mereka. Tapi kamu punya Tuhan Yesus yang bisa menyertai perjalanan hidupmu. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada menyertaimu. Kamu bisa harapkan dia menolongmu. Ada masa depan yang indah cerah di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bisa diharapkan. Orang-orang terdekat bisa mengecewakan kita. Mungkin cece kita, koko mungkin, aduh adek, bahkan mungkin orang tua. Gak bisa diharapkan mungkin. Tetapi masih ada Tuhan Yesus yang bisa diharapkan. Dia sanggup membalikan keadaan. Dia sanggup mengangkat kita. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus sanggup. Kita punya Tuhan yang bisa diharapkan. Dasar ketenangan kita
terletak pada kehebatan Tuhan kita yang dimana kita bisa berharap kepadanya. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, pada zaman Raja Daud itu gunung batu atau bukit batu itu bisa menjadi tempat persembunyian bagi tentara-tentara. Mungkin kalau pernah nonton film-film zaman dulu, zaman-zaman kerajaan, kalau ada bukit yang ada lorong di bawahnya, kalau ada yang di atas, ada tentara yang di atas, itu mereka lebih aman daripada tentara yang berjalan di bawah. Tuhanlah yang menjadi bukit batu kita, benteng kita, kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah terhadap apapun. Tuhan Yesus selalu hadir membentengi diri kita. Ya, ayatnya yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Coba semua bilang kemuliaan. Kemuliaan ini berbicara tentang bukan kita hanya diselamatkan, tapi kita diangkat dan hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita dilihat orang berbeda dengan yang lain. Itu kehebatan Tuhan kita. Kita dipulihkan dan kita diangkat sehingga hidup kita berdampak buat banyak orang. Pada Allah ada keselamatan kita dan kemuliaan kita. Gunung batu kekuatan kita. Tempat perlindungan kita ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan yang memberikan perlindungan, percayalah perlindungannya sempurna. Ya, firman Tuhan Daud ajak kita semua, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Pagi, siang, sore maupun malam. Itu berbicara tentang setiap waktu. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada untuk memberikan kepada kita perlindungan. Curahkanlah isi hatimu ya kepada Tuhan. Jadi kita lebih baik curhat dengan Tuhan. Jadi curhat singkatan dari curahan hati ya. Curhatlah dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lebih percaya orang lain daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Tempat perlindungan kita ialah Tuhan. Peringatan bagi saya dan saudara di dalam ayat yang ke-11. Peringatan bagi kita di dalam ayat yang ke-11, bagian akhirnya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati kita melekat kepadanya. Saya kan punya banyak tabungan. Saya kan punya banyak uang. Saya kan sudah punya rumah. Saya kan sudah punya ini, sudah punya itu. Jangan bergantung pada hartamu. Harta kita itu juga dari Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Hati kita harus lebih melekat kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang menjamin pertolongan sempurna. Satu kali saya pelayanan di kampung. Sore ini saya doakan dia yang sedang sakit. Malam dia panggil dukun Bapak Ibu. Lalu besok pagi karena saya tahu infonya, saya datangin jemaat ini waktu di daerah sana. Saya datangin dia lalu saya bilang, Pak kenapa Bapak panggil dukun? Kan kita sudah doa kemarin sore. Kok malamnya Bapak panggil dukun? Dia bilang, Om setan juga bisa tolong kita Om. Sampai segitunya. Setan juga bisa tolong kita Om. Wah, saudara, Tuhan tidak suka hal seperti itu. Tuhan mau kita bergantung hanya kepada Dia saja. Firman Tuhan bilang Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, cukup Yesus saja. Dia sanggup menolong kita. Yesus sudah sangat cukup bagi kita untuk diandalkan, untuk diharapkan. Jadi enggak perlu lagi pakai dukun, pakai ilmu hitam,
pakai pegangan lah kemana-mana, nggak perlu. Hati kita harus melekat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ayat penutup bagi kita semua, Mazmur 42. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah sanggup menolong kita. Dan sangat terbukti pertolongan Allah bagi kita. Ya, jangan pernah meragukan kehebatan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus selalu hadir. Bagaimana Tuhan hadir menyertai kita? Dia kasih Roh Kudus-Nya di dalam kita. Roh Kudus itu lebih dekat dari baju yang kamu pakai. Roh Kudus itu sangat dekat dengan kita, milik Allah. Itu berarti kehadiran Tuhan menjamin kita bisa aman, dapat pertolongan, dapat keselamatan, dapat perlindungan, dan dapat kekuatan. Itu berarti orang Kristen harusnya tidak jadi orang yang lemah. Orang Kristen itu bersemangat, optimis, dan tetap percaya bahwa ada mujizat, ada pertolongan, ada kekuatan, ada perlindungan dari Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, sangat disayangkan kalau orang Kristen hancur, padahal dia tahu Tuhannya Maha Kuasa. Sangat disayangkan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Tetap percaya bahwa Dia hadir dan kita harus beroleh ketenangan. Mari kita bangkit berdiri.